Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, saya terpaksa melakukan rekaman ini untuk menyampaikan materi yang seyogianya saya sampaikan pada hari ini terkait dengan implementasi regulasi perbukuan ke dalam peraturan daerah. Jadi saya ingin menggugah saja secara singkat bagi pemerintah daerah yang dalam hal ini diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Banten. Di acaranya juga dilaksanakan di Provinsi Banten, tepatnya di Cilegon, dan juga diinisiasi oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta. Saya mengapresiasi sekali terkait dengan implementasi dari undang-undang dan PP sistem perbukuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Baik Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri dulu sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Nama saya Bambang Trimansyah dan sering dikenal dengan nama pena Bambang Trim. Memang saya terlibat pada saat itu diundang oleh Komisi 10 DPR RI. Saya ingat itu tuh bulan Agustus 2016 untuk terlibat dalam penyusunan rancangan undang-undang di Panja RUU Komisi 10 DPR RI. Jadi status saya adalah anggota tim pendamping ahli. Ada 2 orang waktu itu, saya dan Pak Bambang Wasito Adi, yang saat itu beliau juga menjabat atau pernah menjabat ya sebagai direktur di Politeknik Negeri Media Kreatif. Pak Bambang adalah akademisi sekaligus orang yang paham dengan beberapa kebijakan perbukuan. Sedangkan saya adalah praktisi di perbukuan, Bapak Ibu. Saya sudah lebih dari 25 tahun berada di industri ini. Latar belakang pendidikan saya juga terkait dengan perbukuan, yaitu pendidikan vokasi D3 Editing di Universitas Padjadjaran dan S1 Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran. Jadi pada saat itu saya menyumbangkan pemikiran, membantu DPR untuk membahas atau menyusun regulasi bidang perbukuan terkait juga dengan pelaku perbukuan, sistem perbukuan, kemudian standar dan kaidah di dalam perbukuan. Nah, itulah mengapa saya kemudian juga terlibat di dalam penyusunan PP di Balitbang Kemendikbud dan terus berlanjut dalam penyusunan permen. Sampai saat ini pun saya aktif menjadi konsultan di pusat perbukuan dalam penilaian buku non-teks dan juga penilaian buku teks untuk menyusun instrumen sekaligus juga menyusun beberapa standar terkait dengan perbukuan. Itu profil saya Bapak Ibu terkait dengan acara kita hari ini. Mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan saran dan pemikiran terkait dengan regulasi di tingkat daerah. Nah, ini fakta perbukuan di daerah yang saya himpun, walaupun faktanya hanya 3 yang dapat saya himpun dalam waktu singkat ini. Pertama tentu telah disampaikan mungkin oleh Pak Aris Hilman sebagai Ketua IKAPI, bagaimana anggota IKAPI itu terkonsentrasi saya kira 90%-nya di Pulau Jawa. Dan hanya ada 18 provinsi yang memiliki anggota IKAPI, artinya memiliki penerbit. Mungkin ada penerbit di daerah tapi tidak anggota IKAPI, terutama penerbit yang masuk kategori UMKM atau penerbit-penerbit mandiri seperti self-publisher. Jadi ini juga mengkhawatirkan kita. Dan banyak penerbit di daerah itu tidak beroperasi lagi. Saya ambil contoh kasus Sumatera Utara, Medan. Medan itu dulu terkenal sebagai barometer perbukuan selain Bandung dan Surabaya dan Jakarta. Medan itu pameran buku pertama dilaksanakan di Medan. Tapi belasan penerbit di Medan itu sebagian besarnya sudah mati suri. Jadi tidak terbina lagi gitu ya oleh lingkungan ekosistem perbukuan di sana, termasuk mungkin dari pemerintah daerahnya. Nah, ini juga satu fakta yang miris bagi kita ya, di saat kita juga ingin menghidupkan ekosistem perbukuan. Kemudian yang juga miris itu adalah laporan dari Indeks Ahli Baca atau Aktivitas Literasi Membaca tahun 2019. Ini kaitannya dengan gerakan literasi nasional yang digaungkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud. Itu tidak ada satupun provinsi
berada pada peringkat atau kategori berliterasi tinggi atau amat tinggi, nggak ada. Yang ada sedang semua, termasuk DKI ya, yang di sedang itu Kepulauan Riau, dan ada 5 daerah itu yang dianggap literat. Jadi klaim-klaim daerah bahwa provinsinya paling literat tidak terbukti dengan adanya survei, maka memang kita harus menggalakkan survei ini ya. Dan yang memang saya lihat gerakan literasi itu seperti seremoni belaka gitu yang dilakukan di daerah, seremoni bahwa ini provinsi literat, ini adalah daerah tapi tidak terbukti karena hanya berupa seremoni, tidak berupa fakta bahwa memang ada kemajuan perbukuan di daerah itu. Dan yang terakhir, faktanya memang pelaku perbukuan di daerah itu kurang terbina dengan baik atau diberi peluang untuk berkembang. Meskipun terdapat komunitas-komunitas literasi di daerah. Kalau kita lihat media sosial Facebook, Twitter, Instagram, itu banyak sekali komunitas literasi di daerah. Bahkan ada TBM-TBM ya yang dikomandanin oleh Kang Firman. Nah, itu juga menunjukkan geliat literasi daerah. Tapi apakah pemerintahnya peduli? Atau pemerintahnya peduli karena ada momentum untuk katakan seremoni tadi, tidak terbina secara sistemik, tidak terbina secara strategis. Nah, ini fakta dari pelaku perbukuan kita. Ya, intermezzo saja Bapak Ibu. Ini ada di lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Ini cukup untuk membuat pemerintah daerah itu harus bergerak ya, sebagaimana judul presentasi saya ini. Untuk dapat menjamin terselenggaranya suatu sistem pendidikan nasional yang memadai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan sistem perbukuan. Oleh karena itu, buku dapat menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Ini memang mungkin suatu yang wacana gitu ya. Ada yang mengatakan, ngapain sih buku diatur sama undang-undang dengan peraturan? Itu apa sih buku diatur? Saya ingat omongannya atau tulisannya Pak Ignas Kleden dalam satu makalahnya, bahwa buku itu adalah perilaku budaya, bahwa buku itu adalah proses produksi budaya, dan bahwa buku itu adalah produk budaya. Artinya, sebuah negara, sebuah bangsa yang mengabaikan persoalan perbukuan itu sama dengan bangsa yang tidak berbudaya. Karena puncak kebudayaan manusia itu kan dari tulisan, Bapak Ibu. Ditemukannya tulisan itu salah satu puncak kebudayaan manusia. Dan kemudian lewat tulisan manusia bisa mengawetkan ilmu pengetahuan, bisa mengawetkan sejarah, warisan-warisan budaya yang bisa dibaca oleh generasi mendatang. Bayangkan kalau tidak ada yang menulis di daerah gitu ya, tentang tradisi daerahnya, tentang kekuatan kearifan lokal di daerahnya, bagaimana itu bisa dijejaki oleh generasi selanjutnya. Nah, itu mengapa perbukuan ini penting diundangkan. Negara lain sudah mengundangkan jauh-jauh hari. Kita baru setelah merdeka lebih dari 70 tahun baru mengundangkan perbukuan. Artinya baru sadar sekarang gitu. Kalau kita tidak sadar-sadar, maka ya bisa dibayangkan kebudayaan kita ke depan itu seperti apa, karena tidak ada tulisan yang mengawetkannya. Begitu, Bapak. Nah, ini menjadi momentum ketika ada undang-undang, kemudian ada PP. Undang-undang ini sudah diisukan sejak tahun 70-an oleh Pak Ayib Rosidi dari IKP waktu itu. Beliau mempermasalahkan di parlemen, kenapa kita tidak punya undang-undang sedangkan Argentina punya undang-undang perbukuan. Nah, itu dipermasalahkan. Kemudian menguat dalam Kongres Perbukuan Nasional pertama tahun 95, bahwa waktu itu diinisiasi oleh Pusat Perbukuan dan Kemendikbud, pemerintah perlu undang-undang buku. Pemerintah memerlukan undang-undang buku. Nah, tapi 95 lewat sampai reformasi berapa puluh tahun kemudian barulah kita mewujudkan yang namanya undang-undang dan dikejar langsung dengan PP-nya tahun 2019 ya. Nah, di sini pemerintah daerah itu memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam implementasi sistem perbukuan. Tidak bisa diberikan kepada pemerintah pusat, terutama untuk menghidupkan ekosistem.
Bagi saya ini momentum, regulasinya tinggi Bapak Ibu, undang-undang dan PP. Ya, jadi pemerintah daerah dapat melakukan hal apapun berdasarkan undang-undang dan PP. Artinya juga mengeluarkan peraturan daerah yang berdasarkan undang-undang dan PP. Mari kita lihat beberapa hal ya. Pertama dari sisi wewenang dan tanggung jawab. Jadi pemerintah daerah itu dapat berkontribusi aktif untuk mewujudkan amanat buku 3M, yaitu buku bermutu, murah, dan merata. Ini yang ada di undang-undang kan. Dalam hal apa? Dalam hal 6 ini paling tidak Bapak Ibu ya. Yang bisa dilakukan oleh daerah itu adalah penilaian dan penerbitan buku. Penilaian buku apa? Nanti ada diatur di dalam undang-undang dan PP, yaitu salah satunya adalah salah satu memang satu-satunya adalah penilaian buku muatan lokal. Itu tidak lagi dilakukan oleh pusat tapi oleh daerah. Nah, kemudian pembinaan pelaku perbukuan yang ada 10 ini. Ada penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, desainer, penerbit, pencetak, toko buku, dan pengembang buku elektronik. Itu wajib dibina oleh pemerintah daerah. Nggak bisa semuanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa membentuk pembinaan dalam bentuk pelatihan, termasuk juga sertifikasi di daerah untuk para pelaku perbukuannya. Kemudian penguatan data sistem informasi perbukuan. Nanti pemerintah pusat akan buat sistem informasi perbukuan dan itu datanya perlu didukung oleh daerah untuk memasok. Nah, siapa nanti kepanjangan tangan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah? Tentu adalah adanya semacam komite atau tim di dinas pendidikan di daerah untuk melaksanakannya, karena itu sudah diatur oleh undang-undang dan PP. Kemudian pengawasan perbukuan di daerah itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengawasan di sini tentu terkait dengan standar dan kaidah, bukan persoalan pemberedelan gitu ya yang dilakukan terhadap buku-buku tertentu, tapi lebih kepada pengawasan aktivitas penerbitan yang dilakukan oleh pelaku perbukuan, termasuk juga memang buku itu sendiri ya. Jadi buku yang memang berbahaya ya, secara ini kita lihat dulu konteksnya kan, berbahayanya seperti apa, baru dilakukan tindakan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang penting juga pemerintah daerah itu didorong, diberi wewenang untuk memberikan penghargaan terhadap pelaku perbukuan. Dalam hal ini mungkin sastrawan-sastrawan daerah yang telah menulis buku itu perlu diberi penghargaan Bapak Ibu ya. Dan terakhir adalah yang secara umum generik kita lakukan, diminta dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengembangan budaya literasi. Nah, mari kita lihat pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Ini wewenangnya pemerintah daerah ya Bapak Ibu. Menetapkan kebijakan pengembangan sistem perbukuan sesuai dengan kewenangannya. Jadi apa itu sistem perbukuan itu sudah ada di Undang-Undang dan PP. Sehingga kebijakan turunan perlu didorong oleh pemerintah daerah dalam bentuk perda tadi. Saya kira cukup satu perda nantinya. Kemudian membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem perbukuan. Jadi setelah ada kebijakan itu juga punya kewenangan untuk membina, memfasilitasi, mengawasi ya penyelenggaraan sistem perbukuan, tentu yang melibatkan pelaku perbukuan. Kemudian mengembangkan sistem perbukuan yang sehat dan mengembangkan budaya literasi. Ini kewenangan yang jelas bagi pemerintah daerah untuk turut aktif melakukan implementasi sistem perbukuan, baik dalam pengaturan maupun pembinaannya. Nah, selanjutnya kita bicara tanggung jawab. Jadi tadi wewenang itu kan kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Artinya misalnya saya punya wewenang menghukum seseorang, ya saya bisa menghukum atau tidak menghukum. Nah, itu kewenangan gitu. Jadi dia sifatnya opsional, tapi yang kita harapkan kewenangan itu adalah sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konteksnya daerah tersebut. Nah, sedangkan tanggung jawabnya ini lebih banyak lagi. Tanggung jawab yang pertama adalah menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya. Ya, jadi yang 3M tadi harus ada Bapak Ibu di daerah.
Kemudian menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal. Nah, ini kewenangan tanggung jawabnya Bapak Ibu di provinsi, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten itu memang punya kewenangan menulis atau menyusun atau menerbitkan buku teks pendamping muatan lokal. Bisa saja yang menerbitkannya itu adalah masyarakat atau penerbit swasta, tapi penilaiannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian ya ini yang nomor 3 yang kita sudah tahu, banyak toko buku yang rontok dan tutup ya. Jadi diminta tanggung jawabnya juga membina dan mengawasi tumbuhnya toko buku ya. Mungkin di mal-mal itu ada peraturan daerah, kalau ada toko bukunya di mall maka diberikan fasilitas penyewaan yang lebih murah katakanlah. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab di dalam undang-undangnya adalah memberikan space untuk toko buku itu gratis ya. Jadi untuk toko ini kan sebuah kebijakan yang bisa dilakukan. Kemudian menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya. Nah, ini mungkin pengadaan buku, kaitannya dengan pelatihan pelaku perbukuan, sertifikasi pelaku perbukuan, pembinaan, itu bisa dilakukan. Kemudian memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan. Karena nanti buku teks itu pengadaannya juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan ya. Kemudian memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno. Nah, ini juga sesuatu yang tidak kita lupakan di dalam undang-undang, bahwa perlu penyelamatan buku-buku langka, naskah kuno seperti Lagaligo dan sebagainya yang diinisiasi atau yang merupakan inisiatif dari pemerintah daerah gitu, sehingga itu bisa dibuat dalam bentuk program dan sebagainya. Nah, tadi pemerintah provinsi, kalau sekarang pemerintah kabupaten dan kota ya. Jadi dia juga punya wewenang untuk menjamin pelaksanaan sistem perbukuan, menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata, serta memfasilitasi pengembangan budaya literasi. Ya, dia lebih sederhana lah daripada Pemprov, karena kan pasti nanti mengacu kepada Pemprov ya. Nah, ini tanggung jawabnya Pemda Kabupaten dan Kota, yaitu mewujudkan tersedianya buku bermutu sama, memfasilitasi tumbuhnya hampir sama dengan Pemprov toko buku, melaksanakan program peningkatan minat baca dan minat menulis juga sama, memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan. Jadi relatif sama dengan Pemprov untuk Pemkab dan Pemkot di dalam tanggung jawabnya, dan inilah yang nanti dapat kita implementasikan ke dalam Perda. Nah, dari undang-undang turun ke PP, memang di PP ini Bapak Ibu akan menemukan hal yang lebih detail terkait dengan pelaksanaan tadi. Seperti pasal 45 ini ya, penyusunan buku pendidikan berupa buku teks muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Ya, asumsinya Pemda bisa menerbitkan sendiri atau masyarakat, atau Pemda bekerja sama dalam bentuk penerbitan bersama dengan penerbit masyarakat swasta. Ya diharapkan penerbit lokal, jangan penerbit dari pusat. Kemudian karena ada cabangnya di lokal, maka dia kerjasama dengan pemerintah daerah. Kalau nggak hidup nanti pemerintah daerahnya, Bapak Ibu ya. Nah, buku teks muatan lokal sebagaimana dimaksud dinilai dan disahkan oleh Pemda provinsi. Artinya Pemda harus membentuk tim penilai ya, membuat juga instrumen penilaian yang mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan pusat, dalam hal ini pusat perbukuan, untuk melakukan supervisi atau penyeliaan terhadap penilaian. Dan ini belum ada satupun daerah melakukannya karena belum ngeh dengan adanya undang-undang dan PP ini. Ya, mudah-mudahan yang di Banten karena menjadi tuan rumah ini yang pertama melakukan
penilaian untuk buku teks muatan lokal dan penerbitan buku teks muatan lokal yang melibatkan penerbit di lokal, sehingga nanti anggota IKAPI di sana hidup gitu. Anggota IKAPI di sana punya kekuatan, ya. Seperti apa buku teks muatan lokal? Ya mari kita bicara, bukan hanya bahasa sebenarnya kan. Kebanyakan kan muatan lokal itu bahasa, tapi kan ada lain yang bisa dikembangkan ide-ide dari buku teks muatan lokal ini. Nah, pasal 47-nya buku teks muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan. Berarti Dinas Pendidikan yang akan menjadi pemeran dari penilaian buku buku teks muatan lokal ini, Bapak Ibu. Nah, ini di situ peluang daerah untuk memajukan perbukuan. Salah satunya adalah menyelenggarakan penerbitan buku teks muatan lokal, tapi juga melibatkan pelaku perbukuan di daerah. Ya, itu yang kita harapkan, sehingga hidup dari penerbit-penerbit daerah tersebut. Nah, ini berarti ada semacam kewenangan oleh pemerintah daerah menerbitkan buku teks muatan lokal. Itu berarti pemerintah daerah boleh dong bikin penerbit sendiri, boleh. Pemerintah pusat juga boleh. Apa yang terjadi di pemerintah? Kementerian-kementerian itu punya penerbit, Bapak Ibu. Ya. Tapi ya tadi tidak terselenggara dengan cara profesional sesuai dengan standar dan kaidah. Maka sekarang pusat perbukuan membina kan. Kalau mereka menerbitkan buku yang dalam kategori buku non-teks, itu harus dinilai di pusat perbukuan. Dan ketika kita menilai, memang ada beberapa kementerian yang tidak lolos gitu. Dalam arti memang belum mendapatkan pengertian penerbitan profesional itu seperti apa. Nah, nanti daerah juga akan ada pembinaan kan gitu yang dilakukan oleh pusat jika diminta untuk mendirikan penerbit atau mengelola penerbitan atau bekerja sama dengan penerbit swasta. Jadi undang-undang dan PP memungkinkan Pemda membentuk unit penerbitan sendiri, BUMD kalau mau ya, guna menghidupkan ekosistem, atau Pemda bekerja sama dengan penerbit lokal untuk melakukan yang namanya co-publishing, penerbitan bersama. Ini akan membuat potensi buku berbasis lokal itu berkembang, Bapak Ibu ya. Nah, pemerintah daerah itu dapat menerbitkan buku apa saja, buku teks muatan lokal, buku non-teks juga bisa. Hanya kalau buku non-teks itu dinilaikannya di pusat. Pemerintah daerah nggak bisa menilai sendiri. Tapi kalau buku teks muatan lokal itu dinilai oleh Pemprov kan. Nah, kemudian buku umum juga bisa diterbitkan oleh pemerintah daerah gitu loh. Ya, kalau yang dia masuk kategori buku pendidikan harus dinilaikan di Puskurbuk, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, kecuali teks muatan lokal. Tapi kalau yang buku umum tidak dinilaikan kan. Bapak Ibu bikin buku sejarah daerah tapi bukan termasuk buku pendidikan, itu ya silakan diterbitkan dengan penerbit sendiri atau bekerja sama dengan penerbit lokal. Tapi ketika Bapak Ibu di daerah punya buku non-teks sejarah kota tadi dimasukkan ke dalam buku pendidikan, maka dia harus dinilai di Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Nah, ini salah satu yang menguatkan mengapa Pemda itu bisa membentuk penerbit sendiri, BUMD ya. Jadi di sini ada pasal 46, penyusunan buku pendidikan berupa buku non-teks sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan oleh, ini di PP ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah bisa bikin buku non-teks, artinya buku pendidikan di luar buku teks. Buku non-teks yang disusun oleh masyarakat dinilai dan disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, di sini memang nggak disebutkan pemerintah daerah, tapi otomatis itu sudah buku non-teks yang dibuat oleh pemerintah daerah juga harus dinilaikan ke Puskurbuk, ya. Nah, tadi yang saya syaratkan penerbit Pemda itu bekerja sama dengan penerbit lokal, ya, atau penerbit perguruan tinggi, katakanlah Pemda Banten kerjasama dengan Untirta Press, selesai itu untuk membuat buku teks muatan lokal dengan basis pendidikan lokal di Banten, ya, atau kolaborasi dalam membuat buku non-teks nanti dinilaikan ke Puskurbuk dan sebagainya. Ini yang kita harapkan segera bergerak, segera terbentuk proses-proses seperti ini. Dan tentu untuk acuan ini adalah Perda,
punya kaki yang punya cantolan yang sangat kuat, yaitu undang-undang dan PP. Kan tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai kolaborasi ini. Semua menjadi terfasilitasi, ya, baik masyarakat yang mendapatkan buku-buku terbaik dari daerahnya sendiri, kemudian penerbit daerah atau pelaku perbukuan di daerah, dan tentu juga pemerintah, ya, dalam hal ini juga pemerintah pusat yang memang punya amanat untuk menghidupkan budaya literasi melalui perbukuan. Jadi semuanya kena, Bapak Ibu. Nah, ini adalah implementasi lain dari pasal 48 PP. Ya, bagaimana Bapak Ibu di daerah, pemerintah daerah itu juga dapat ikut dalam konteks penyediaan buku murah, buku pendidikan murah, ya, dengan pengembangan buku elektronik, ya, pengembangan sistem tata niaga perbukuan, penggandaan dan distribusi buku, pengendalian harga buku, dan pengembangan infrastruktur penerbitan dan percetakan daerah. Jadi waktu itu kami masukkan ini dengan Pak Bambang usulan, ya, pengembangan itu yang terakhir, Bapak Ibu, pengembangan infrastruktur penerbitan. Kalau daerahnya nggak punya penerbitan dan percetakan gimana? Pemerintah harus turun tangan, ya kan? Nggak punya percetakan ya nggak bisa nyetak, nanti mahal kalau dicetaknya di tempat lain. Maka dengan teknologi sekarang itu murah gitu loh. Dengan print on demand, dengan mesin-mesin yang ini, nah itu sudah ada di PP. Ya, jadi kita masukkan waktu itu butir ini karena memang mempertimbangkan berapa daerah yang punya kekuatan gitu. Nah, harusnya 34 provinsi punya, 34 provinsi itu harusnya punya penerbit dan percetakan atau pencetak di daerahnya. Kalau enggak, ya udah, nggak mungkin kita ngembangin buku. Nah, buku elektronik, ya itu kalau ada orang bilang di Indonesia, Belanda masih jauh mungkin, ya. Mungkin 10-20 tahun ke depan kita baru bisa begitu luas, masif menggunakan buku elektronik. Tapi sekarang masih buku cetak yang diandalkan. Mungkin lah untuk jarak 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi infrastruktur buku elektronik pun harus dibangun dari sekarang, ya, yang dengan kecanggihan, dengan kemudahan yang mungkin nanti bisa dibaca secara offline, tidak harus online, karena kita masih bermasalah dalam hal jejaring internet dan kuota. Ya, ini kan masalah kita ketika kena pandemi, kita kalang kabut dengan persoalan pembelajaran daring atau jarak jauh. Konsepnya sih bagus, tapi kan implementasinya tidak kuat. Saya sendiri ngajar di kota besar seperti ini, saya menggunakan Zoom, mahasiswa saya juga banyak yang tidak punya kuota dan sebagainya. Walaupun saya mengajar di universitas negeri, misalnya kampus negeri, tapi ya ada kesulitan-kesulitan itu. Nah, kecanggihan teknologi itu kan akan memupuskan kesulitan-kesulitan tersebut dari segi jejaring, dari segi biaya dan sebagainya. Nah, inilah yang daerah bisa memiliki inisiatif proaktif membangun infrastruktur penerbitan di percetakan. Ya tadi, kalau nggak bikin BUMD, perlu nggak dibikin BUMD penerbitan, atau mendorong swasta mudah gitu. Jadi perizinan penerbitan swasta dipermudah gitu. Ya jangan sulit gitu. Kalau sulit ya susah kita berkembang, karena penerbit ini kan dia harus berbadan hukum, CP, PT, yayasan boleh menerbitkan buku. Nah, kemudian percetakan juga harus ada di sana, sehingga tidak perlu kita mencetak di luar situ. Ya. Di Indonesia ini nyetak paling murah itu memang di Jogja sama Solo. Nah, saya juga nggak ngerti sebagai orang penerbitan industri kenapa di sana paling murah. Maka orang-orang dari Indonesia Timur atau dari Barat nyetaknya di Jogja, ya, karena murah dibandingin nyetak di lokalnya. Nah, kenapa murah? Ya mungkin salah satu persoalan tenaga kerja. Yang kedua persoalan bahan baku kertas yang mudah didapat dan sebagainya. Nah, inilah yang mau juga difasilitasi pemerintah agar buku murah itu kan syaratnya banyak, dan salah satu komponen kalau buku cetak, komponen paling mahal dalam buku itu ya kertas. Kalau ada kertas khusus untuk buku tentu lebih menjamin murahnya, dan ketersediaannya juga harus dijamin oleh pemerintah. Nah, seperti itulah yang kita inginkan. Jadi daerah bergerak pun sama nanti juga untuk pusat. Nah, nanti ketika ada kongres perbukuan tahunan, pemerintah daerah boleh ikut berpartisipasi, dan kongres itu bisa dilaksanakan di beberapa provinsi secara bergantian, ya.
Termasuk klaim sebagai provinsi literat itu bisa terlihat dari indikator-indikator kemajuan di dalam daerahnya. Indikatornya apa? Jumlah penerbit, jumlah pelaku perbukuan, penulis, jumlah produksi buku terbit. Bukan lagi kita menggunakan ISBN yang ada di Perpusnas bahwa saat ini sudah terbit 95.000 judul buku lebih, tapi sudah menggunakan pendekatan statistik daerah. Daerah mana nih yang bukunya paling banyak? Walaupun belum mencerminkan mutu ya, tapi nanti bisa dites daerah mana yang paling banyak mengajukan buku non-teks, daerah mana yang paling banyak membuat buku muatan lokal. Itu kan indikator. Jadi klaim sebagai provinsi paling literat atau kota paling literat, kabupaten paling literat, bukan klaim yang tidak ada dasarnya. Nah, itu yang kita harapkan dari sini. Baik, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, paparkan ini, saya ringkas saja bahwa pemerintah daerah sudah saatnya bergerak mengeluarkan peraturan turunan untuk implementasi undang-undang dan PP dan menghidupkan budaya literasi. Tentu Puskurbuk siap memfasilitasi, saya ada di sana untuk bisa menyusun perda yang memang mengait dengan undang-undang dan PP dan sesuai dengan konteks daerahnya. Apa yang mau dilakukan? Cukup satu perda saya kira untuk mengatur semuanya, termasuk yang terutama adalah bergerak cepat dalam penilaian buku teks muatan lokal, karena ini sangat diperlukan dalam pendidikan. Juga terkait dengan pengadaan atau pembuatan buku-buku non-teks dengan ciri lokal, ya. Jangan sampai buku kearifan lokal ditulis oleh bukan orang daerah situ gitu. Ya boleh saja memang kalau penulisnya nggak ada, tapi kan yang lebih baik penulis daerah gitu, putra daerah yang menulis tentang daerahnya, karena yang paling ngerti, karena dia menghadapi situasi yang ada di daerah tersebut. Itu yang saya sarankan dan saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan rekaman ini cukup signifikan, menambah wawasan untuk kita sama-sama memperjuangkan regulasi di tingkat daerah, implementasi dari undang-undang dan PP sistem perbukuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.